Selamat pagi. Jess, ini ada komen dari Mutiara. Mutiara Nadia. Ya. Kalau Bapak gak makan 24 jam, hanya minum saja. Ya, Pak. Gimana nih maksudnya nih? Oh iya, betul. Iya, betul. Saya punya cara menjaga kesehatan saya. Saya punya cara memperbaiki fungsi metabolik saya. Saya punya cara untuk menyehatkan sel-sel tubuh saya. 1 bulan itu bisa menjadi ada 3 kali hal yang saya kerjakan. Yang pertama adalah dalam waktu 1 bulan saya harus bisa 24 jam tidak makan. Kalau 24 jam tidak makan ya minum saja. Ini baru habis nih, ya minum aja. Ntar saya tuang lagi. Ya, saya minum aja. Ya, saya minum aja. Ya. Minum mau berapapun tidak ada masalah ya, karena memang tubuhmu itu harusnya haus, bukan lapar. Jadi, saya makan ketika saya butuh, itu yang saya selalu katakan. Nah, minum saja. 24 jam itu minum berapa gelas, Pak? Ya suka-suka aja. Mau minumnya berapa gelas? Karena apa? Karena kamu tidak akan bisa kuat 24 jam tidak makan kalau kamu tidak ternutrisi. Karena kamu kan beraktivitas. Kamu punya aktivitas, kamu punya pekerjaan, kamu punya kehidupan. Ya mau tidak mau kamu harus menambah yang namanya vitalitas tubuhmu. Nah, vitalitas tubuh itu kan di backup dengan sel yang kuat, sel yang bagus, sel yang sehat. Di backup dengan metabolik yang bagus dalam tubuhmu. Ya, itu yang paling penting. Nah, yang kedua adalah tidak makan 48 jam. Tidak makan 48 jam itu berarti 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam itu adalah 48 jam. Makanya selalu saya bilang, kalau kamu mau tidak makan, mulailah dari jam 6 sore. Atau mulai dari jam 5 sore. Sehingga ketika ketemu harus makan, itu terjadi di jam yang sama. Contoh, saya mulai hari ini saya makan jam 2 siang. Nah, jam 6 sore saya mulai tidak makan. Kan jam 2 siangnya udah makan tuh. Jadi jam 6 sore nggak perlu makan lagi. Sampai besok jam 6 sore baru makan lagi. Nah, itu 24 jam tuh. Gitu. Nah, selama 24 jam itu, ya kamu minum aja. Minum. Itu yang saya bilang, cara menyehatkan lambung itu gampang, nggak perlu obat. Karena kalau kamu mengobati lambungmu, pasti ginjalmu bermasalah, bro. 1000%. Percaya sama saya. Proses ginjal rusak itu adalah ketika kamu menurunkan gula darah dengan formin, kemudian nanti nambah dengan glipin, nanti nambah dengan kebastantin, nanti nambah dengan prasol, nah ginjalmu pasti kena. Berapa lama prosesnya itu? Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Tergantung kamu seperti apa brutalnya ketika kamu dikasih tahu tidak mau percaya. Nah, kalau sudah kena seperti itu, ginjalmu bermasalah. Nanti yang kena kambing hitam adalah kolesterol. Bahkan ketika kamu berperiksa, ya, kamu didiagnosa, langsung nomor 1 yang dihantam bisa kolesterolnya. Wah, kolesterolnya tinggi. Nah, kayak begitu tuh. Padahal kolesterol itu tidak perlu dimusuhin. Kolesterol mau tinggi, mau apa, itu tidak ada urusan. Karena memang tubuhmu itu makanannya kolesterol. Sel tubuhmu itu makanannya kolesterol. Nah, kalau kolesterolnya kamu musuhin, sudah pasti levermu bermasalah. Itu urut-urutan itu, kamu bisa pelajari sendiri kan? Masa kamu hidup puluhan tahun, kamu tidak ngerti urusan beginian, tetanggamu kan banyak itu. Saya berhasil begini karena tahu seperti ini, karena mempelajari situasi dalam sekeliling saya. Rata-rata orang yang masuk ke RS dan kemudian dikambing hitamkan, pasti kambing hitamnya adalah koles. Kalau sudah koles dikambing hitamkan, pasti kamu dikambing hitamkan adalah pengentalan darah. Sehingga obat yang kamu minum bisa sampai 19 biji. Gitu. Saya divonis loh, nggak boleh berhenti minum obat pengentalan darah loh, pengencer darah itu loh. Divonis, sampai saya pernah suatu ketika sekali waktu saya pergi ke dokter gigi tidak berani urusin saya karena saya minum masalah itu. Harus konsul kepada dokter itu, Jajaan Teutuang itu. Tidak saya lakukan. Ya, karena saya udah tidak minum lagi. Harus seumur hidup, Pak, minum yang namanya itu, amo-amo itu, yang untuk seumur hidup, pengencer darah.
Nggak saya lakukan, udah berhenti tahun 2022, Pak. Udah berhenti tahun 2022. Dan semenjak saya tahu cara mengobati tubuh itu dengan makanan, dengan tidak makan, dengan sedikit makan. Nah, makanya sejak tahun 2020 saya membuat konten-konten TikTok saya itu dan sudah 8 akun kena ban. Ya, ini akun yang keberapa ini? Akun yang ke-10 atau yang ke-9? Saya nggak tahu. Banyak banget. Dan saya nggak ngomong ribuan ya, ratusan ribu video saya. Makanya banyak orang yang udah paham dengan Pak Jes, dengan racikan Mak Jin. Sampai ditiru-tiru itu, sampai dicuri-curi fotonya Mak Jin kan. Sampai orang-orang ikut jualan-jualan itu. Dan saya tetap dalam kondisi saya. Nggak mau sesumbar-sesumbaran di luar sana, nggak. Biarin aja mereka. Yang jelas racikannya pasti beda. Mereka nggak punya dasar ngeraciknya seperti apa. Mereka nggak punya dasar. Apa campurannya seperti apa. Itu mereka seperti itu. Makanya saya nggak pusing. Nah, yang ketiga adalah kamu tidak makan 78 jam. Kalau kamu nggak makan 78 jam, itu berarti kamu tidak makan 4 hari 3 malam. Jam 6 sore start, sampai jam 6 sore hari kedua, sampai jam 6 sore hari berikutnya, sampai jam 6 sore hari berikutnya. Jadi 4 hari. Itu baru 72 jam. Bukan kalau 72 jam 3 hari tidak makan, bukan. 4 hari tidak makan, nah, itu baru 72 jam. Nah, kalau udah berani melakukan 72 jam, wah, itu tubuhmu akan luar biasa. Makanya orang yang melakukan itu mendadak, dia nggak perlu operasi lagi. Mendadak kankernya tahu-tahu sembuh, miomnya tahu-tahu sembuh. Ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolik tahu-tahu hilang sendiri. Bisa jadi ambeyennya pun hilang sendiri. Saya ambeyen lepas. Nah, saya ambeyen nggak operasi. Tahu-tahu hilang sendiri aja. Ya, gitu. Nah, itu, Bu. Jadi ada urutan-urutan yang kamu pakai. Kalau nggak tersuplementation, nggak kuat pasti. Nggak bisa. Tidak makan kayak saya begini. 1 hari hanya makan 1 kali dan kamu lakukan seumur hidupmu. Saya udah 6 tahun. Nggak akan kuat untuk menjalankan pekerjaan kamu. Nggak akan kuat. Kamu jangan protes sama saya ya, pekerjaan saya berat Pak, itu urusanmu, itu tanggung jawabmu. Saya tidak peduli dengan itu. Karena saya hanya peduli dengan masalah kesehatan. Nah, kalau kamu peduli dengan masalah kesehatan, ya kamu harus atur. Gitu. Ya, yang membahayakan dalam kesehatan kalau kamu tidak punya aktivitas adalah nasi, tepung, gula, gorengan, cemilan, cepuloh, jajanan, kue, minuman-minuman berenergi. Itu yang membahayakan. Makanya kamu harus betul-betul mengukur. Saya tidak anti kue, ya. UMKM itu kue semua. Saya tidak anti makanan enak. Saya tidak anti jajanan-jajanan. Tidak anti, tapi itu sumber malapetaka. Kalau kamu masih kepengen makan seperti itu, ya yang ngatur kamu sendiri. Itu bukan makanan rutin itu. Itu adalah sesaat kamu bisa. Tak kasih unjuk salah satunya aja. Saya membeli ini. Nih. Ini adalah kue kesukaan saya ini. Saya paling suka banget kue ini. Kue kacang namanya. Ya, kue kacang. Nih, namanya kue kacang. Kue kacang Bali nih. Ya, kue kacang khas Bali. Enak banget tuh. Sudah berapa hari ini di rumah saya? Ini sudah lebih dari 15 hari. Hampir 1 bulan ini. Di tangan saya. Nggak habis-habis tuh. Segitu nggak habis-habis. Kenapa? Ya karena saya makan ketika saya membutuhkannya. Bukan karena saya ingin, terus kemudian dihabisin 1 toples sendiri. Enggak. Ini bertahap. 3 hari sekali saya 1-2. Kenapa kok begitu ya? Saya kan cuma berdua doang sama istri saya. Gitu. Nah, ini jajanan. Ada di rumah saya jajanan. Saya berani makan ini ketika saya sudah stop OBAT. Nah, ketika 3 tahun pertama, dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, saya tidak ada makanan sama sekali ini. Ini baru sekarang-sekarang saya makan. Kalau dulu-dulu tidak ada. Gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu, Bu. Ya. Nah, itu semua kesehatan itu tanggung jawabnya adalah diri masing-masing. Jadi bukan saya tidak ada tanggung jawab untuk kesehatan kamu. Kamu yang bertanggung jawab. Dengan cara apa? Tidak sarapan, tidak makan malam. Makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Selebihnya minum aja.